rupiah. Ya, kita langsung ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menyimak jalannya sidang. 50 juta rupiah kemudian dibagi-bagikan kepada para anggota Komisi 9 dari fraksi P3, yaitu saksi Endin Aziz Sufiara mendapatkan bagian 10 lembar TC senilai 500 juta rupiah, Daniel Tanjung, Sofyan Osman, dan Urai Faisal Hamid yang masing-masing mendapatkan 5 lembar TCBI senilai 250 juta rupiah. C. Bahwa dari saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo ada diterangkan yang pada pokoknya bahwa benar sekitar pukul 16 WIB saksi dihubungi oleh saksi Hamka Yandu yang mengatakan akan ke kantor saksi, dan sekitar pukul 17.00 WIB saksi Hamka Yandu tiba di kantor saksi dan langsung mengambil kantong warna kuning. K. Bahwa dari saksi Hamka Yandu ada diterangkan bahwa setelah menerima kantong belanja dengan kode warna kuning dari terdakwa melalui saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo yang di dalamnya berisi TCBI senilai per lembarnya 50 juta rupiah dengan jumlah keseluruhannya 7.800.000.000 rupiah, selanjutnya membagi-bagikannya kepada para anggota Komisi 9 dari fraksi Golkar lainnya, antara lain saksi Paskah Suseta mendapatkan bagian senilai 600 juta rupiah dan saksi Hamka Yandu sendiri menerima bagian senilai 500 juta rupiah. L. Bahwa dari saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo ada diterangkan pada pokoknya bahwa sekitar pukul 18.30 saksi Ucu Juhairi bersama dengan 3 orang temannya dari fraksi TNI Polri tiba di Jalan Riau nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat, dan langsung bertemu dengan saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo, di mana dalam pertemuan tersebut saksi Ucu Juhairi menanyakan kepada saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo tentang titipan dari terdakwa. Selanjutnya saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo mengambil kantong kode putih dan menyerahkan kepada saksi Ucu Juhairi. Setelah menerima kantong belanja kode putih tersebut, Ucu Juhairi kemudian mengeluarkan isinya berupa 4 amplop putih yang langsung dibagi-bagikan kepada 3 rekannya dan meminta agar amplop tersebut dibuka. Selanjutnya, saksi Ucu Juhairi bersama teman-temannya membuka amplop putih dan menghitung isi amplop tersebut. Setelah itu, saksi Ucu Juhairi bersama ketiga temannya meninggalkan Jalan Riau nomor 17 Menteng, Jakarta Pusat. Dan kemudian saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo menghubungi terdakwa untuk melaporkan bahwa tugasnya menyampaikan titipan kepada anggota DPR RI telah dilaksanakan. M. Bahwa dari saksi-saksi Ucu Juhairi, Darsub Yusuf, dan Suyitno ada menerangkan pada pokoknya pada bulan Juni 2004 menjelang maghrib telah datang ke Jalan Riau nomor 17 dan saksi Ucu Juhairi menerima amplop dari saksi Ahmad Hakim Safari MJ alias Ari Malang Yudo dan kemudian dibagi-bagikan oleh saksi Ucu Juhairi kepada Darsub Yusuf, Suyitno, Sulis masing-masing 1 amplop yang berisi 10 lembar travel check BI A50 juta rupiah. N. Bahwa dari saksi Sumarni ada menerangkan pada pokoknya saksi sebagai sekretaris direksi PT Wahana Esa Sembada pada tahun 2004 pernah mencairkan travel check BII sebanyak 20 lembar seluruhnya senilai 1 miliar rupiah, dan setelah mencairkan tersebut saksi setorkan ke rekening Nunun Nurbaiti atau terdakwa di Bank BII Cabang Tamrin dengan nomor rekening 2.003.04556.8 dan saksi membenarkan serta mengetahui barang bukti nomor 647, 648 dan 202 sampai dengan 221. Bahwa dari saksi Krisna pribadi ada menerangkan yang pada pokoknya sebagai Kepala Seksi Travel Check BII mengetahui bahwa BII pada tanggal 8 Juni 2004 ada transaksi penjualan travel check sebanyak 480 lembar dengan nominal masing-masing 50 juta rupiah dengan nomor TC 135010191 sampai dengan 135010670 termasuk travel check yang dicairkan oleh saksi Sumarni dimaksud barang bukti
nomor 202 sampai dengan 221. P. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Dudi Makmun Murad, saksi Hamka Yandu, dan saksi Endin Aji Sufiara, dan saksi Uju Juhari, dan bukti surat BB1 sampai dengan BB4, dapat diketahui bahwa saksi Dudi Makmun Murad, saksi Hamka Yandu, saksi Endin Aji Sufiara, dan saksi Uju Juhari adalah menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 9 periode tahun 99 sampai dengan 2004. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dalam huruf A sampai dengan P, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memberi suatu berupa traveler check atau TCBI kepada Dudi Makmun Murad, Endin Aji Sufiara, Hamka Yandu, dan Uju Juhairi, anggota Komisi 9 DPR RI periode 1999 sampai dengan 2004, di mana anggota DPR RI adalah termasuk penyelenggara negara, sehingga perbuatan terdakwa Nunun Nurbaiti D tersebut telah memenuhi unsur memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merupakan unsur kedua dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga dari dakwaan pertama pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Dilanjutkan. Dilanjutkan. A3 tentang unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Menimbang bahwa unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perlu dipahami terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. 2. Bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut. Telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya. Telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya, atau dengan perkataan lain pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatannya. Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama, yakni unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perlu kiranya memperhatikan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti sebagai berikut. A. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2004, Komisi 9 DPR RI menerima tugas dari pimpinan DPR RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia atau DGSBI sebagaimana yang diusulkan oleh Presiden RI sebagai pelaksana ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 dengan 3 orang calon, yaitu 1. Saksi Miranda Suarai Gultom, Saksi Hartadi A. Sarwono, dan Budi Rohadi. B. Bahwa dari Saksi Miranda Suarai Gultom dan terdakwa sendiri serta Saksi Lini Suparni, Samit Bahrudin, terdapat keterangan pada pokoknya bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan DGSBI tahun 2004, terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Miranda Suarai Gultom, di mana dalam pertemuan tersebut Saksi Miranda Suarai Gultom menyampaikan kepada terdakwa tentang rencananya mengikuti pemilihan DGSBI dan meminta dukungan serta dikenalkan dengan teman terdakwa yang menjadi anggota DPR Komisi 9 DPR RI.
Atas permintaan saksi Miranda Suarez Gultom tersebut, terdakwa menyanggupi dan akan membicarakan dengan orang-orang yang terdakwa kenal. Dalam rangka permintaan dukungan oleh saksi Miranda Suarez Gultom tersebut, terdakwa memfasilitasi pertemuan antara saksi Miranda Suarez Gultom dengan anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu 1. Saksi Endin Aji Sopiahara, saksi Hamka Yandu, dan saksi Pasca Suseta. Dan saksi Pasca Suseta di rumah terdakwa Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Meskipun menurut keterangan terdakwa dirinya tidak ikut terlibat pembicaraan. C. Bahwa dari saksi-saksi Darsup Yusuf dan Suyitno ada menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Darsup Yusuf bersama saksi Suyitno dan dari fraksi TNI Polri pernah diundang untuk bertemu dengan Miranda Suarez Gultom di kantornya Miranda Suarez Gultom, di mana dalam pertemuan tersebut Miranda Suarez Gultom menekankan tentang adanya fit and proper test, tidak dipertanyakan mengenai persoalan keluarga yang dapat menyudutkan Miranda Suarez Gultom. D. Bahwa dari saksi-saksi Dudi Mamun Murad, Agus Condro, ada menerangkan bahwa sebelum pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2004, fraksi PDIP melakukan pertemuan dengan saksi Miranda Suarez Gultom di Hotel Dharma Wangsa, dan substansi pertemuan tersebut intinya Miranda Suarez Gultom ingin yakin bahwa fraksi PDIP di Komisi 9 DPR RI seluruhnya mendukung dirinya dalam pemilihan DGSBI. E. Bahwa dari saksi Miranda Suarez Gultom ada keterangan bahwa sebelum mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, selain meminta dukungan pada terdakwa, juga meminta dukungan pada anggota DPR RI antara lain Komisi 9 dari fraksi PDIP dan melakukan pertemuan khusus di Hotel Dharma Wangsa, dan juga pertemuan dengan anggota Komisi 9 dari fraksi TNI Polri di kantor saksi Miranda Suarez Gultom, Gedung Bank Niaga Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, yang mana tujuan pertemuan-pertemuan tersebut saksi Miranda Suarez Gultom meminta kepada para anggota DPR RI Komisi 9 yang akan mengujinya dalam pelaksanaan fit and proper test tidak mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dan tentang perkawinan kecuali tentang visi dan misi selaku calon DGSBI. Takut. Sekarang ada MNC Insurance dengan proses perbaikan mobil yang lebih cepat atau mengganti kerusakan. MNC Insurance, masalah bukan lagi Tahukah Anda, setiap perempuan beresiko terkena kanker serviks? Setiap jam, 1 perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Kanker serviks bisa dicegah. Segera periksakan diri. Pencegahan primer, vaksinasi. Pencegahan sekunder dengan deteksi dini. Saya sudah melakukannya.